Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan kabar khusus bersama saya Ana Telita, di mana siang hari ini sebentar lagi Presiden Joko Widodo akan mempersembahkan pidato nota keuangan era APBN 2025. Sebelum itu pemirsa, kita akan membahas bersama dengan Pak Misbahkun, fraksi Golkar, Komisi 11 DPR RI. Selamat siang, sehat? Selamat siang dan alhamdulillah sehat, Mbak. Ini menarik sekali ya, ada transisi RPBN yang dibawa oleh Presiden Joko Widodo pada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana ikut sertakan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Anda melihatnya seperti apa? APBN kita yang rencananya nanti nota keuangan dibacakan oleh Bapak Presiden Jokowi, ini adalah APBN peralihan. Peralihannya karena APBN 2025 itu disusun oleh pemerintahan sebelumnya. Dan ada sebagian, yaitu APBN 2024 yang disusun oleh pemerintah sebagian, nanti sebagian dijalankan oleh pemerintahan yang baru. Karena cut off-nya peralihan pemerintahan itu di bulan Oktober tanggal 20. Sehingga mulai Oktober tanggal 20 sampai akhir Desember itu pemerintahan Pak Prabowo menjalankan APBN-nya yang disusun oleh Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi menyusun APBN yang berkaitan dengan Pak Prabowo di tahun 2025. Inilah yang merupakan sebuah siklus anggaran, siklus APBN yang memang harus terjadi karena kondisi fatsun ketatanegaraan kita. Tapi memperketat tidak, karena ini mengakomodir dua kepala loh, Presiden Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Saya yakin Pak Prabowo APBN di 2025, apa yang menjadi pokok-pokok pikiran dan tujuan-tujuan pembangunan yang direncanakan oleh Pak Prabowo sebagian besar sudah diakomodasi di sana. Tetapi APBN 2025 itu adalah kewenangan penuh Pak Prabowo yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Lah, kewenangan penuh Pak Prabowo ini adalah sebuah kewenangan konstitusional. Program-program Pak Prabowo saya yakin sudah dimasukkan sebagian di sana. Kalau memang nanti sebagian program itu bisa dijalankan dengan baik, saya yakin APBN 2025 ini adalah APBN di mana kepentingan-kepentingan pemerintahan yang baru itu sudah bisa dijalankan. Kalau kita lihat Joko Widodo, artinya IKN harus sukses at all cost. Nah, kemudian dari pihak Prabowo Subianto kan makan siang gratis. Ini bagaimana mengakomodirnya dengan gejala-gejala ekonomi? Kemarin rapat terakhir Pak Prabowo kan sudah menyampaikan tidak ada program yang hendak ditinggalkan. Program makan siang bergizi plus susunya sudah disiapkan anggarannya. Kemudian program kelanjutan IKN juga disiapkan anggarannya, dan anggaran APBN kita juga jumlahnya makin membesar. Dan saya yakin pemerintah menyiapkan alokasi prioritas pembangunan. Semuanya adalah tujuan untuk membuat Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045, di saat Indonesia mengalami usia emas. Kalau sekarang sebelum nanti Presiden menyampaikan nota keuangan begitu pidatonya sudah terlihatkah program prioritas pemerintah dalam anggaran di 2025? Prioritas pemerintah bagaimana mensejahterakan rakyat, bagaimana prioritas di pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan kemudian bagaimana masyarakat bisa merasakan dampak-dampak dari pembangunan kan sudah didetailkan. Nanti pertumbuhan ekonomi berapa, kemudian nilai tukar berapa, kemudian nilai jumlah defisit kita, semuanya sudah dibicarakan pada saat kita di pembahasan awal. Kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal sudah disampaikan. Bagaimana menjaga sustainability fiscal policy, menjaga kesinambungan kebijakan-kebijakan fiskal itu menjadi tidak terputus. Bagaimana defisit sebagai sebuah prinsip kehati-hatian itu ingin dijaga. Pak Prabowo ini adalah bagian dari pemerintahannya Pak Jokowi, karena Pak Prabowo ini adalah menjadi Menteri Pertahanan dan kemudian beliau menjadi Presiden terpilih. Tentu prioritas-prioritas yang akan menjadi pokok-pokok tujuan beliau menjadi Presiden itu sudah, saya yakin sebagian sudah dikomunikasikan dan sudah menjadi program yang bisa diwujudkan di APBN. Sebagai wakil rakyat ini, kalau kita lihat ada salah satu yang disoroti oleh Presiden Joko Widodo adalah untuk meningkatkan juga pemasukan negara begitu ya. Kalau kita lihat di 2022 PPN 10% kemudian naik menjadi 11%. Nah, nanti juga akan naik 12%. Apakah itu tidak akan menindih ekonomi rakyat? Gini, PPN ini kan atas konsumsi. Konsumsi untuk barang-barang tertentu, tetapi masyarakat juga harus ingat, masih ada kebutuhan-kebutuhan pokok yang tidak dipungut PPN. Kebutuhan pokok tidak dipungut PPN.
PPN itu naik hanya untuk kebutuhan barang-barang di luar kebutuhan pokok masyarakat. Jasa kesehatan tidak dikenakan PPN. Jasa pendidikan tidak dikenakan PPN. Tidak dikenakan loh, malah nol. Kebutuhan apa? Pokok masyarakat nol. Tidak dikenakan PPN. Jadi yang dikenakan itu adalah ketika masyarakat mampu mengkonsumsi. Mampu mengkonsumsi. Kenaikan itu adalah ketika masyarakat mampu mengkonsumsi, silakan dibeli. Itu. Tapi kebutuhan pokok negara menjamin pajaknya nol. Oke, secara garis besar? Jasa pendidikan nol. Oke. Jasa kesehatan nol. Oke, Itu. secara garis besar Pak Bibit Kahun sebagai wakil rakyat menilai kebijakan fiskal Indonesia ke depannya seperti apa? Apa yang sudah baik itu kita lanjutkan, apa yang kurang baik itu kita perbaiki. Ada banyak poin-poin yang sudah menjadi langkah bagaimana Indonesia menjadi negara yang dipercaya secara internasional. Kemudian ada poin-poin di mana kita juga perlu ada perbaikan-perbaikan dari sisi tax ratio, bagaimana kita memperbaiki penerimaan negara sehingga penerimaan negara itu menjadi salah satu tulang punggung APBN, penerimaan APBN kita, sehingga kita mengurangi makin lama makin sedikit jumlah utang yang harus kita cetak. Nah, inilah menjadi PR terbesar ke sana. Karena apa? Defisit yang hati-hati itu akan menjadi simbol bahwa kita itu mengelola APBN dengan sangat hati-hati. Pak Misbahun, terima kasih atas Terima kasih sama-sama, Mbak. informasinya. Kita berbicara sedikit sebelum nanti masuk menemani Iya. Presiden Joko Widodo menampilkan nota keuangan. Keuangan. Terima kasih, selamat siang. Iya, Pak Misbahun, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, kabar khusus masih akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.